Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat Boruto berdiri tegap di tengah puing-puing, menatap sisa pertempuran yang baru saja ia selesaikan. Ia awalnya berniat menghabisi semua Sumeaka yang tersisa, tetapi langkahnya terhenti begitu dua sosok Otsutsuki muncul di depannya. Aura mereka begitu kuat hingga membuat udara di sekitarnya bergetar. Di samping Boruto, Tobirama berdiri dengan wajah serius dan nada cemas. Tampaknya ini akan jadi pertarungan berat, ucap Tobirama pelan tanpa mengalihkan pandangannya dari dua makhluk itu. Boruto hanya mengangguk. Aku tahu, Tuan Hokage. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Mereka tidak boleh mendekati desa. Belum sempat mereka bergerak, salah satu Otsutsuki mengangkat tangannya dan mengeluarkan rantai besar yang terbakar api. Rantai itu melesat cepat, mencoba menangkap Boruto. Tobirama yang melihat itu langsung bereaksi. Ia membuat segel tangan dan berteriak, Suiton, Suirdan no Jutsu. Seekor naga air besar muncul dan menghantam rantai tersebut, membuatnya terpental jauh ke belakang. Air dari naga itu memercik di sekitar mereka, meninggalkan uap panas akibat benturan dengan api dari rantai Otsutsuki. Melihat serangannya digagalkan, Otsutsuki itu menatap Tobirama dengan senyum tipis. Ternyata masih ada manusia selain dirimu, Boruto, katanya dengan nada dingin. Aku juga bisa merasakan pertempuran di sisi lain. Tapi urusanku hanya denganmu. Katakan padaku, apakah benar aku sudah mati di dunia kalian? Jika iya, sungguh menyedihkan. Kalian membangun penghalang sekuat itu untuk menghentikan kami, tapi tetap saja kami bisa masuk berkat tanda cakar Sumeaka yang tertinggal di Konoha. Ironis, bukan? Boruto menatap mereka dengan ekspresi serius. Tuan Hokage, pergilah dari sini, katanya tegas. Bantu Paman Jiraiya di sisi lain. Aku akan menghadapi mereka berdua di sini. Tobirama menggeleng perlahan. Tidak semudah itu, Boruto. Mereka tidak akan membiarkan aku pergi begitu saja. Aku akan mencoba membuka celah untukmu, meskipun aku tidak yakin kau bisa mengalahkan keduanya sendirian. Boruto menatap Tobirama sekilas. Aku tidak akan menyerah, apapun yang terjadi. Tobirama tidak menjawab lagi. Ia mengeluarkan banyak kertas peledak dari tubuhnya dan melemparkannya ke arah dua Otsutsuki itu. Dalam sekejap, ledakan besar mengguncang tanah, menyebarkan api ke segala arah. Namun dari balik ledakan itu, salah satu Otsutsuki muncul tanpa cedera. Ia mengulurkan jarinya yang berubah menjadi logam dan mencoba menebas leher Tobirama. Boruto segera bertindak. Ia berlari secepat mungkin dan menebas serangan itu dengan pedangnya yang diselimuti listrik. Benturan keras terjadi, lalu Boruto melanjutkannya dengan jurus angin. Fton, Kaze no Arashi, teriaknya. Angin besar berputar, menghantam dua Otsutsuki itu hingga mereka terhempas ke belakang. Tobirama menoleh ke Boruto dan berkata cepat, kau tidak perlu melindungiku, Boruto. Aku ini Edo Tensei, aku tidak bisa mati begitu saja. Tapi aku tidak menyangka kertas peledakku sama sekali tidak berpengaruh pada mereka. Boruto menatapnya sambil terengah. Tetap berhati-hati, Tuan Hokage. Kalau tubuhmu hancur oleh serangan mereka, regenerasimu mungkin tidak akan berfungsi. Racun atau energi mereka tidak biasa. Tobirama mengangguk pelan. Ia lalu menatap dua Otsutsuki yang mulai bangkit dan berkata, kalau begitu, aku akan menyerang dari balik kabut. Gunakan waktumu sebaik mungkin. Sekejap kemudian, kabut hitam tebal menyelimuti area itu. Tobirama memanfaatkan situasi itu untuk melancarkan serangan. Dari mulutnya keluar ratusan jarum air yang terbang cepat ke arah kedua Otsutsuki. Namun salah satu dari mereka membuka mata ketiganya, memancarkan cahaya merah yang kuat hingga seluruh kabut langsung hilang. Semua jarum air pun terpental, gagal mengenai sasaran. Boruto yang melihat situasi itu langsung muncul di belakang Tobirama menggunakan Hiraishin no Jutsu. Ia membentuk segel tangan dan berteriak, Katon, Yan no Jutsu. Dari bawah tanah, lava panas muncul dan menyembur ke arah dua Otsutsuki itu. Suhu udara meningkat drastis. Boruto kemudian mengaktifkan segel pemanggil dan memindahkan lava gunung berapi asli dari dimensi lain ke lokasi pertempuran. Melihat bahaya itu, dua Otsutsuki mencoba kabur. Tapi Boruto segera memunculkan rantai cakra dari tubuhnya dan mengikat mereka. Kau tidak akan pergi kali ini, katanya sambil menarik rantai itu semakin kencang. Namun, sesaat sebelum lava menghantam mereka,
Kedua Otsutsuki itu membuka portal dimensi menggunakan Jika Ninjutsu dan melarikan diri keluar dari desa. Boruto dan Tobirama segera berpandangan, sama-sama kelelahan. Kita tidak boleh kehilangan waktu, kata Boruto cepat. Kita harus menghancurkan semua tanda Sumeaka yang tersisa agar mereka tidak bisa kembali. Tobirama mengangguk. Baik, aku bisa merasakan cakranya. Ada 5 titik tersisa di sekitar Konoha. Keduanya segera membagi tugas. Tobirama menggunakan Hiraishin untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, sementara Boruto menciptakan beberapa bunshin untuk membantu. Setiap kali mereka menemukan pecahan Sumeaka, Boruto menghancurkannya dengan Oda Marasengan, sementara Tobirama menutup area tersebut dengan segel pelindung. Beberapa menit kemudian, semua titik berhasil dimusnahkan. Boruto berdiri di atas reruntuhan terakhir, menatap langit malam yang tenang. Itu tadi sangat berbahaya, katanya sambil menghela napas. Tapi setidaknya semua Sumeaka sudah dimusnahkan. Mereka tidak akan bisa masuk ke Konoha lagi. Tobirama berdiri di sampingnya, menyilangkan tangan. Kau melakukan pekerjaan yang bagus, Boruto. Kau bahkan berhasil menahan 2 Otsutsuki sendirian. Tapi kita tidak boleh lengah. Bisa saja masih ada Sumeaka lain di luar sana yang belum kita temukan. Boruto menatapnya dengan tenang. Aku tahu. Tapi untuk sekarang, setidaknya Konoha aman. Udara di sekitar mereka perlahan mulai tenang. Sisa debu dan api perlahan padam, menyisakan 2 sosok shinobi yang masih berdiri tegak, siap menghadapi apapun yang mungkin datang berikutnya. Tobirama menatap 2 Otsutsuki yang berdiri tidak jauh dari mereka. Suasana tegang terasa di udara. Ia menarik napas pelan, lalu berkata kepada Boruto dengan nada tenang namun tegas, aku rasa mereka tidak akan membiarkanku pergi, Boruto. Mereka terlalu cepat. Tapi aku akan mencoba membuka celah agar kau bisa menyerang balik. Walaupun aku harus jujur, kita belum tahu apakah kau benar-benar bisa menang melawan 2 makhluk seperti mereka. Boruto menatap Tobirama sebentar, kemudian menjawab, aku tahu, Tuan Hokage. Tapi kita tidak punya waktu untuk ragu. Selama mereka masih di sini, desa tetap dalam bahaya. Tobirama tidak menanggapi lebih lanjut. Ia segera membuat segel tangan dan mengeluarkan puluhan kertas peledak dari tubuhnya. Dengan cepat ia melemparkannya ke arah 2 Otsutsuki di depan mereka. Kau mundur dulu, Boruto, katanya cepat. Begitu kertas itu mengenai tanah, Tobirama langsung mengaktifkan jutsunya. Ledakan beruntun terjadi, menimbulkan suara keras dan gelombang panas yang menyebar ke segala arah. Namun, dari balik api dan asap, salah satu Otsutsuki menerobos tanpa luka. Ia mengulurkan jarinya yang berubah menjadi logam tajam dan meluncurkannya ke arah leher Tobirama. Boruto segera melompat ke depan, menghunus pedangnya yang diselimuti listrik. Benturan keras terdengar saat pedang Boruto menahan serangan itu. Percikan listrik dan api bercampur di udara. Jangan ganggu Tuan Hokage, teriak Boruto sambil menekan serangan baliknya. Ia lalu berputar dan melepaskan jutsu angin, Phton, Kazeno Tatsumaki. Serangan itu menciptakan pusaran angin besar yang menghantam 2 Otsutsuki dan mendorong mereka mundur. Tobirama pun berhasil menghindar dari bahaya. Melihat itu, Tobirama berkata dengan nada khawatir, kau tidak perlu melindungiku, Boruto. Aku hanyalah Edo Tensei. Meskipun tubuhku rusak, aku bisa pulih. Tapi tetap saja, aku tidak menyangka seranganku sama sekali tidak berpengaruh pada mereka. Boruto menatapnya dengan serius. Tetap berhati-hati, Nidaima Hokage. Kalau mereka berhasil mengenai tubuhmu dengan serangan langsung, kemampuan regenerasimu bisa berhenti bekerja. Mereka membawa energi yang aneh. Aku bisa merasakannya. Tobirama mengangguk singkat, lalu melompat ke depan. 2 Otsutsuki itu mulai bangkit lagi dari serangan angin Boruto. Tobirama membuat kabut hitam pekat menutupi seluruh area agar pandangan mereka terganggu. Sekarang, gunakan kesempatan ini, teriaknya. Dalam gelap, Tobirama memuntahkan ratusan jarum air dari mulutnya dan mengarahkannya ke 2 lawan itu. Namun, salah satu Otsutsuki membuka mata ketiganya, memancarkan cahaya merah menyilaukan. Seketika kabut hitam Tobirama menghilang, dan semua jarum air hancur sebelum sempat mengenai target. Melihat situasi yang semakin gawat, Boruto muncul menggunakan Hiraishin tepat di belakang Tobirama. Ia menepuk tanah dan berteriak, Katon, Yano Jutsu. Tanah di bawah mereka bergetar hebat sebelum lava panas muncul dari bawah.
Boruto menggunakan segel Kuchiyose untuk menarik lava asli dari gunung berapi di dimensi lain, membuat seluruh area pertempuran berubah menjadi lautan api. Melihat itu, dua Otsutsuki berusaha kabur, namun Boruto dengan cepat mengeluarkan rantai cakra dari tangannya dan mengikat tubuh mereka. "Kalian tidak akan pergi kali ini," katanya dengan nada tegas. Ia menarik rantai itu dengan kuat agar mereka tetap berada di tengah kobaran lava. Namun, sebelum api menyentuh tubuh mereka, kedua Otsutsuki itu membuka portal ruang waktu dan menghilang dengan jika ninjutsu. Boruto menatap tempat mereka menghilang sambil menghela napas berat. "Mereka kabur lagi," gumamnya. Tobirama mendekat dan berkata, "Kita tidak bisa membiarkan mereka kembali lewat tanda Sumeaka. Kita harus menghancurkan semuanya sekarang juga." Boruto mengangguk cepat. "Baik, Tuan Hokage. Aku akan buat beberapa bayangan. Kita bagi tugas." Keduanya lalu menggunakan Kage Bunshin no Jutsu. Boruto dan Tobirama beserta bayangan mereka mulai berpencar, mencari setiap tanda Sumeaka yang masih tersisa. Setiap kali menemukannya, Boruto langsung menghancurkannya dengan Oda Marasengan, sementara Tobirama menutup area itu dengan segel pelindung agar tidak bisa dibuka kembali. Saat mereka menghancurkan tanda keempat, Boruto berkata, "Kita harus cepat, Nidaime. Masih ada 5 Sumeaka yang tersisa. Kalau mereka membuka portal lagi, semua usaha kita sia-sia." Tobirama menjawab dengan nada tegas, "Aku juga bisa merasakan cakranya. Aku akan ke lokasi berikutnya dengan Hiraisin. Pastikan kau menutup pintu masuk di sisi timur." Keduanya bergerak cepat. Setelah semua tanda Sumeaka dimusnahkan, Boruto berdiri di atas reruntuhan terakhir. Nafasnya berat, wajahnya berdebu, namun ia terlihat lega. "Yang tadi itu sangat berbahaya," katanya pelan. "Tapi akhirnya semua Sumeaka sudah musnah. Sekarang mereka tidak akan bisa masuk ke desa lagi." Tobirama mendekat dan menjawab, "Kau benar. Kau berhasil mendesak mereka sejauh itu dengan kekuatanmu. Tapi kita belum tahu apakah di luar sana masih ada Sumeaka lain. Kita harus tetap waspada." Boruto mengangguk. "Aku setuju. Tapi untuk sekarang, setidaknya Konoha aman." Beberapa saat kemudian, Tobirama menatap Boruto dan bertanya, "Apa kau tahu kemana mereka pergi?" Boruto menjawab dengan tenang, "Mereka kembali ke monumen Otsutsuki di dalam dimensi Ishiki. Aku bisa merasakannya dari formula Hiraisin yang kutinggalkan di tubuh mereka." Mereka belum sadar tentang itu. Tobirama menatapnya dengan raut berpikir. "Kalau begitu, kita masih punya kesempatan. Tapi bagaimana dengan dunia lain? Kalau masih ada Sumeaka tersisa di sana, mereka bisa kembali kapan saja." Boruto terdiam sejenak, lalu berkata, "Sepertinya aku harus menggunakan teknik itu." Ia menatap Tobirama dengan serius. "Aku akan menghancurkan semua Sumeaka yang tersisa di seluruh dunia. Tapi untuk melakukannya, aku butuh waktu dan perlindungan. Paman, bisakah kau menjagaku sebentar? Aku akan masuk ke Sage Mode." Tobirama segera membuat segel pelindung di sekeliling Boruto. "Baik. Aku akan pastikan tak ada yang mengganggumu," katanya sambil bersiap dengan jutsu airnya. Dari dalam tubuh Boruto, terdengar suara Kurama. "Apa yang ingin kau lakukan kali ini, Boruto? Aku penasaran bagaimana kau akan menghancurkan semua Sumeaka yang ada di luar sana." Boruto menjawab tenang dalam pikirannya, "Ini teknik yang belum pernah kupakai sebelumnya, Kurama. Tapi aku butuh bantuanmu. Berikan aku cakramu agar aku bisa menyempurnakan jutsu ini." Kurama hanya terkekeh. "Kau selalu punya cara gila untuk menghadapi masalah. Baiklah, ambil cakraku sebanyak yang kau butuhkan." Begitu cakra besar Kurama masuk ke tubuhnya, Boruto segera berubah. Aura kuat menyelimutinya, dan matanya bersinar dengan pola Sage Mode. Tak lama, jigan di matanya mulai beresonansi dengan energi alam. Setelah stabil, Boruto membuka gulungan jutsu besar di depannya. Tobirama yang berdiri di dekatnya tampak terkejut melihat gulungan itu. "Jadi kau benar-benar akan menggunakan jutsu itu?" tanyanya dengan nada serius. Boruto menatapnya dan berkata dengan nada mantap, "Dari wajahmu, sepertinya kau tahu apa yang akan kulakukan, Nidaime. Tapi tidak ada pilihan lain. Ini satu-satunya cara untuk memastikan mereka tidak pernah kembali lagi." Tobirama menatap gulungan besar di tangan Boruto dengan wajah serius. Ia tampak heran sekaligus cemas. "Boruto," katanya perlahan, "dari mana kau mendapatkan gulungan itu?"
Aku mengenal segelnya. Itu gulungan terlarang, dan hanya sedikit orang yang tahu cara menggunakannya. Jutsu yang tersimpan di dalamnya sangat berbahaya. Kalau kau gagal menyempurnakannya, bukan hanya cakra MU yang habis, kau bisa kehilangan nyawamu. Boruto tidak langsung menjawab. Ia memandangi gulungan itu sejenak, lalu berkata dengan nada mantap, "Aku tahu risikonya, Tuan Hokage. Tapi tidak ada cara lain. Karena itulah aku memutuskan untuk mengumpulkan energi alam dari Sage Mode dan meminta Kurama memberikan sebagian besar cakranya padaku. Dengan gabungan kekuatan itu, aku akan bisa menggunakan jutsu ini. Aku harus melakukannya, karena kalau tidak, semua Sumeaka yang tersisa di dunia akan menjadi jalan bagi para Otsutsuki untuk masuk kembali ke bumi. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi." Setelah berbicara, Boruto membuka gulungan besar itu dan mulai menyalurkan cakra ke dalamnya. Beberapa detik kemudian, cahaya besar keluar dari gulungan tersebut, dan dari dalamnya muncul dua makhluk raksasa berbentuk roh. Salah satunya tampak seperti bayangan monster berwarna hitam pekat, sementara yang lain menyerupai naga besar dengan tubuh berlapis cakra ungu. Keduanya melesat ke langit dengan kecepatan luar biasa, menuju tempat di mana sisa Sumeaka berada. Tobirama menyaksikan semuanya dengan takjub. Ia tidak pernah melihat teknik seperti itu sebelumnya. Dengan nada kagum ia berkata, "Itu luar biasa, tapi juga gila. Boruto, siapa yang mengajarimu jutsu semacam ini? Dan bagaimana kau bisa menyimpan gulungan seberbahaya itu tanpa ketahuan siapapun?" Boruto tidak langsung menatap Tobirama. Ia masih fokus mengendalikan dua makhluk cakra tersebut. "Tahan pertanyaanmu dulu, Tuan Nidaime," katanya pelan. "Aku sedang mengatur arah mereka. Aku memerintahkan mereka untuk memecah diri menjadi banyak bagian, agar bisa mencari setiap Sumeaka yang masih tersisa di seluruh dunia. Begitu mereka selesai, portal menuju dunia Otsutsuki akan tertutup selamanya. Dunia kita akan aman." Tobirama mengangguk perlahan, meski wajahnya tetap serius. "Aku mengerti niatmu," ujarnya, "tapi kau harus tahu, jutsu itu berasal dari klan Uzumaki. Kakakku, Hashirama, pernah menyegelnya karena terlalu berisiko bagi penggunanya. Jutsu itu bisa menguras seluruh energi hidup seseorang. Tapi anehnya, kau tampak mampu mengendalikannya dengan baik. Jangan bilang, ada seseorang yang mengajarkanmu seni penyegelan khusus klan Uzumaki itu? Apa Naruto yang memberitahumu?" Boruto tersenyum tipis, lalu menjawab dengan nada sedikit getir. "Sayang sekali, Nidaime. Aku tidak sempat belajar banyak dari ayah. Saat aku masih kecil, aku sudah menjadi buronan. Semua orang menganggapku ancaman setelah insiden yang dilakukan Kawaki. Ayahku diculik, dan sejak itu aku hidup berpindah-pindah. Gulungan ini, aku mendapatkannya dari Paman Sasuke. Dia juga menjadi buronan, sama sepertiku. Dia bilang hanya aku yang bisa menggunakan jutsu ini karena darah Uzumaki yang mengalir di tubuhku. Paman Sasuke mempercayakan gulungan itu padaku, dan aku berlatih keras agar bisa menguasainya." Tobirama tampak terdiam sejenak. Ia mengerutkan alis, mencoba memahami penjelasan Boruto. "Tunggu dulu," katanya dengan nada bingung, "kau bilang kau menjadi buronan bersama Sasuke? Aku belum pernah mendengar hal itu. Apa maksudmu, Boruto? Apakah kau mengkhianati desa seperti Sasuke di masa lalu?" Sebelum Boruto menjawab, cahaya oranye keluar dari tubuhnya. Kurama muncul dalam wujud cakra besar di belakangnya. Suaranya dalam dan bergetar di udara. "Bukan begitu, Tobirama," katanya. "Anak ini tidak pernah mengkhianati siapapun. Nasibnya diubah oleh kekuatan yang bahkan sulit dijelaskan dengan logika manusia. Ada seorang gadis bawahan Amado yang menggunakan kekuatan bernama Zeno, kemampuan yang bisa menukar nasib seseorang. Akibatnya, dunia menganggap Boruto adalah buronan yang harus diburu, padahal dia tidak bersalah. Sasuke lah yang menolongnya dan membawanya pergi dari kejaran 5 desa. Jadi, jangan salah paham. Dia berjuang untuk melindungi dunia yang bahkan menolaknya." Tobirama terdiam mendengar penjelasan itu. Ia menarik napas panjang lalu berkata pelan, "Aku tidak sepenuhnya mengerti, tapi aku percaya pada niatmu, Boruto. Sekarang, bagaimana dengan jutsu itu? Apakah kau sudah berhasil mengarahkan makhluk-makhluk itu ke semua titik Sumeaka?" Boruto menutup matanya, mencoba merasakan sambungan cakranya. "Ya," jawabnya pelan. "Semua makhluk itu sudah tersebar. Mereka sedang menuju setiap lokasi Sumeaka di dunia. Aku masih bisa merasakan hubungan dengan mereka, walaupun kekuatanku mulai melemah." Begitu selesai berbicara, Sage Mode Boruto perlahan memudar. Cahaya di matanya padam, dan tubuhnya gemetar karena kelelahan. Tobirama segera menahan tubuhnya sebelum ia jatuh ke tanah. "Hei, Boruto. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Kau terlalu memaksakan diri. Teknik itu benar-benar menguras cakra.
Kau masih sadar, kan? Boruto berusaha tersenyum meski napasnya berat. Aku baik-baik saja, Nidaime, cuma sedikit pusing. Tapi kau harus menyingkirkan semua Bunshin MU yang masih aktif, biarkan aku istirahat sebentar. Tobirama menggeleng. Tidak. Aku tidak akan melenyapkan bayanganku sekarang. Lihat kondisimu, kau bahkan hampir pingsan. Dan selain itu, sepertinya Jiraiya sudah berhasil mengalahkan monster itu. Mungkin kita bisa menyusul ke sana setelah kau sedikit pulih. Namun Boruto tiba-tiba menatap ke arah barat. Tunggu, katanya pelan. Aku merasakan sesuatu. Mereka sudah berhasil melenyapkan semua Sumeaka yang tersisa, tapi ada yang aneh. Aku mendeteksi satu tanda cakra manusia di daerah selatan. Cakra itu berbeda. Tidak mirip dengan siapapun yang kukenal. Tobirama memandangnya tajam. Apa kau yakin itu bukan Otsutsuki lain yang menyamar? Fokuskan lagi perasaanmu, Boruto. Kau masih bisa melacak dengan sisa energi jutsumu, bukan? Boruto memejamkan mata dan mencoba lagi. Tidak, ini bukan cakra Otsutsuki. Rasanya hangat, seperti manusia biasa. Tapi kuat sekali. Aku tidak yakin siapa dia. Tidak mungkin ada manusia yang bisa bertahan setelah pertempuran sebesar ini. Aku jadi penasaran. Tobirama berdecak pelan. Sial, kalau begitu kita harus memeriksanya. Kalau dia benar manusia, kita harus menyelamatkannya sebelum terlambat. Apa ada yang lain bersamanya? Boruto menggeleng pelan. Tidak ada. Hanya dia seorang. Pandangan dari makhluk cakraku masih samar, tapi aku sudah menandai koordinatnya. Dan anehnya, dia tampak baik-baik saja. Tidak terluka, tidak lemah. Bahkan cakranya stabil. Kurama lalu berkata dengan suara berat, jangan terburu-buru, Boruto. Tubuhmu belum siap. Kau baru saja menghabiskan hampir semua energimu. Istirahatlah dulu. Kau harus tahu batasmu sendiri. Biarkan Tobirama memastikan keadaan sekitar sementara kau memulihkan diri. Lagi pula, kita juga harus melihat situasi di tempat lain. Jiraiya dan Orochimaru mungkin sedang menghadapi sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, di sisi lain pertempuran, Orochimaru berdiri di atas reruntuhan sambil menatap Amado yang terikat erat oleh segel Rashomon miliknya. Kau cukup tangguh juga, kata Orochimaru dingin, bahkan dalam wujud Edo Tensei, kau masih bisa melawan perintahku. Tapi kali ini, permainanmu selesai, Amado. Amado yang terikat berusaha bergerak namun tidak bisa. Ia memandang Jiraiya yang muncul di belakang Orochimaru dan berkata dengan suara lemah, tidak mungkin, bagaimana Jiraiya bisa hidup lagi? Bukankah jasadnya sudah hilang di laut setelah perang dulu? Orochimaru tertawa pelan. Banyak hal yang tidak masuk akal di dunia ini, Amado. Aku sendiri sudah seharusnya mati berkali-kali, tapi nyatanya aku masih berdiri di sini. Aku hidup karena pengalaman dan obsesi. Jiraiya yang baru tiba menatap tubuh Amado yang ditutupi segel, lalu menoleh pada Orochimaru. Siapa dia sebenarnya? Dan apa maksudmu dengan tanduk itu? Jangan bilang dia juga Otsutsuki. Orochimaru menatap Jiraiya dengan pandangan misterius. Sabar dulu, Jiraiya. Sebelum aku menjelaskan, jawab dulu satu hal, di mana Boruto? Apakah dia yang memindahkanmu ke sini untuk membantuku? Jiraiya mengangguk singkat. Benar. Dia bersama Nidaime Hokage sekarang, mereka sedang menutup sisa Sumeaka yang masih tersisa. Tapi lupakan itu dulu, Orochimaru. Aku ingin tahu siapa makhluk ini. Dari matanya, dia sepertinya juga hasil Edo Tensei. Apa kau yang memanggilnya? Orochimaru menjawab dengan nada tenang, dia bukan siapa-siapa bagiku. Tapi percayalah, dia sangat merepotkan. Mungkin kau tidak mengenalinya karena bentuk tubuhnya sudah berubah. Bukankah aku sudah pernah menunjukkannya kepadamu di Gua Richi? Atau mungkin tanduk di kepalanya membuatmu tak mengenalinya? Lalu adegan berpindah saat, di balik bayangan pepohonan, dua sosok misterius berjalan perlahan menuju rumah Naruto. Mereka adalah Zetsu hitam dan putih yang telah menyamar menjadi seseorang bernama Sumeaka. Dari kejauhan, Orochimaru memperhatikan mereka dengan wajah tenang namun penuh perhitungan. Ia tidak ikut masuk, hanya berdiri di luar rumah sambil mengamati setiap gerak-gerik. Namun saat mereka tiba di depan rumah Naruto, keadaan berbeda dari yang mereka bayangkan. Rumah itu sepi, tidak ada Sumeaka di sana. Orochimaru mengernyit dan berkata pelan. Kemana mereka pergi? Bukankah mereka seharusnya ada di sini? Zetsu menatap sekeliling, lalu menjawab dengan nada datar. Sebelumnya, Hokage keempat sudah mengumpulkan mereka dan menyegel mereka di tempat yang aman. Sepertinya itu untuk mencegah mereka pergi atau disalahgunakan. Orochimaru tersenyum tipis. Kalau begitu,
Ini kesempatan yang bagus, katanya pelan, seolah sudah menyiapkan sesuatu. Tanpa ragu, Zetsu dalam wujud Sumeaka masuk ke dalam rumah Naruto. Di dalam, ia melihat benda misterius yang masih tertutup oleh pelindung cakra buatan Kabuto. Ia lalu memberi isyarat halus kepada Orochimaru di luar agar masuk. Orochimaru segera melangkah cepat masuk ke rumah. Mereka berdua kini berdiri di depan benda itu, mencoba mencari cara untuk menonaktifkan pelindungnya. Sementara itu, Shinjujura yang sedang berada jauh di tempat lain mulai terbangun dari proses pemulihannya di dalam sebuah kubus cakra besar. Ia membuka mata dan merasakan adanya pergerakan asing dari arah Konoha. Tanpa diketahui oleh Ishiki maupun Kode, Jura menyusup ke dalam tanah dan bergerak cepat menuju sumber gangguan itu. Ia muncul melalui tubuh salah satu Sumeaka yang dulu disegel oleh Minato. Begitu keluar dari segel, Jura langsung merasakan dua cakra kuat, cakra Orochimaru dan cakra Zetsu. Ia menatap ke arah rumah Naruto dari kejauhan dan berkata pelan. Sepertinya mereka mencoba sesuatu di sana. Ia kemudian bergerak diam-diam dan mengintip dari jendela. Di dalam, ia melihat Orochimaru sedang menyiapkan ritual untuk menonaktifkan pelindung Kabuto. Tanpa menunggu lama, Jura melompat masuk melalui jendela dan berdiri di belakang mereka sambil berkata tegas. Ternyata kalian memanfaatkan waktu istirahat ini untuk mencuri benda yang bukan milik kalian. Suara itu membuat Orochimaru dan Zetsu langsung terkejut. Orochimaru membalikkan badan cepat, sementara Zetsu dalam wujud Sumeaka langsung menyerang dengan pukulan keras. Namun Jura menahan serangannya dengan satu tangan dan berkata dengan tenang. Tidak perlu menyerang. Aku tidak datang untuk bertarung. Zetsu mundur selangkah dan kembali ke bentuk aslinya. Ia menatap tajam dan bertanya. Apa maksudmu? Kenapa kami tidak boleh menyerangmu? Jura menatap keduanya bergantian dan menjawab dengan nada rendah. Pelankan suara kalian. Jika kita bertarung di sini, Ishiki bisa mendeteksi pergerakan kita dan datang. Itu hanya akan membuat semuanya kacau. Orochimaru menurunkan tangannya, membatalkan ritual yang sedang ia lakukan. Ia lalu menatap Jura dengan penuh curiga dan bertanya. Sebenarnya apa yang kau inginkan, Jura? Kenapa tiba-tiba kau bicara seperti berpihak pada kami? Jura menarik napas panjang, lalu berkata. Aku tidak berpihak pada siapapun. Tapi mari kita buat kesepakatan. Jangan sentuh benda itu sampai fajar tiba. Sebagai gantinya, aku tidak akan melaporkan apapun ini kepada Ishiki. Karena kalau dia tahu, perang akan berlanjut lagi. Kalian semua masih kelelahan, dan kalau perang terjadi lagi sekarang, hasilnya pasti buruk bagi kalian. Ia menatap Orochimaru dengan serius, lalu menambahkan. Kau mau menolak kesepakatan ini dengan risiko teman-temanmu mati kehabisan energi? Orochimaru terdiam. Wajahnya menegang, tanda sedang berpikir keras. Beberapa detik kemudian, ia akhirnya menjawab pelan. Baiklah, aku setuju. Tapi dengan satu syarat, kau juga harus menjauh dari rumah ini sampai fajar. Jura mengangguk pelan. Setuju. Sekarang, mari kita sama-sama pergi dari sini. Mereka bertiga lalu meninggalkan rumah Naruto tanpa suara. Dari kejauhan, mereka berpencar ke arah berbeda. Jura kembali ke dalam kubus cakra tanpa seorang pun menyadari. Sementara Orochimaru berjalan kembali menuju tempat peristirahatan mereka. Di sana sudah ada Himawari, Sarada, dan Daemon, yang semuanya tertidur lelap di depan api unggun kecil. Orochimaru melihat mereka dan berkata pelan kepada Zetsu. Aku rasa keputusan kita sudah tepat. Beberapa saat kemudian, Koji Kashin yang sedang berjaga melihat Orochimaru datang dan langsung bertanya. Bagaimana hasilnya? Apakah kau berhasil mendapatkan benda itu? Sebelum Orochimaru sempat menjawab, Tobirama menatap tajam dan berkata dengan nada yakin. Dia tidak membawa apapun. Aku bisa merasakannya dengan sensoriku. Naruto dan yang lain menatap Orochimaru, tetapi sebelum mereka bereaksi, Kurama berbicara dari dalam tubuh Naruto. Naruto, kau tidak khawatir dengan Sasuke dan Boruto? Naruto menjawab dengan suara tenang tapi terlihat lelah. Tentu saja aku khawatir. Tapi kita sudah membagi tugas masing-masing. Aku percaya mereka bisa melakukan sesuatu di dimensi Shibai. Adegan berpindah ke dunia lain, dimensi Shibai. Di sana, suasana tampak seperti ruang tanpa batas. Shibai berdiri di hadapan Madara sambil menatap tajam. Madara, apa yang kau lihat dengan Byakuganmu di masa lalu? Tanya Shibai. Madara menunduk sejenak, lalu menjawab. Aku melihat dirimu di masa lalu, kau sedang mencari Boruto. Shibai terdiam, namun pandangannya berubah ketika ia melihat sesuatu melalui penglihatannya sendiri. Boruto dan Momoshiki telah kembali bersama Sasuke, tepat di hadapan Shibai dan ayah Momoshiki. Boruto berdiri tegak dan berkata lantang. Aku datang untuk satu hal, bebaskan guruku. Ayah Momoshiki menatapnya dengan senyum dingin. Bocah dari masa berbeda, kau berani sekali bicara begitu padaku. Tapi, aku akui, kau menarik perhatianku. Shibai yang berdiri di samping mereka terlihat terkejut ketika melihat mata Jogan di wajah Boruto. Ia berkata pelan, mata itu, jadi benar kau yang disebut dalam ramalan itu. Boruto hanya menatap tanpa menjawab. Namun sebelum mereka bisa bicara lebih jauh, Shibai bertanya dengan nada lebih lembut. Tunggu dulu.
Kalian benar-benar datang ke sini untuk memperbaiki sejarah? Momoshiki menjawab dengan tegas. Ya. Aku hanya ingin mengembalikan ayahku ke masa ini. Dulu dia datang ke masa depan dan dibunuh oleh dirimu versi jahat. Aku membuat kesepakatan berisiko agar dia bisa hidup kembali dan mengembalikan sejarah seperti semula. Ayah Momoshiki mendengus, tidak percaya dengan ucapan mereka. Ia menatap tajam dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Dari tanah muncul ular-ular besar berkepala singa yang langsung menyerang. Boruto menarik pedangnya dan menebas satu persatu ular itu. Aku tidak mau bertarung, tapi kalau kau memaksa, serunya sambil berlari dan melemparkan pedang ke arah ayah Momoshiki. Serangan itu ditangkis, namun Boruto berteleportasi ke arah pedangnya dan hampir menebas lawannya. Tapi tiba-tiba tubuhnya berhenti bergerak. Shibai menahan gerakannya dengan kekuatan matanya. Cukup, teriak Shibai. Hentikan. Ingat tujuan kita. Kalau kita saling menyerang, masa depan akan hancur lebih cepat. Shibai lalu mengangkat tangannya dan membebaskan Sasuke yang terikat oleh jutsu. Boruto segera menghampiri gurunya dan menyalurkan sedikit cakra Jougan ke tubuhnya untuk memulihkan kondisinya. Melihat itu, Shibai menatap Boruto dengan kagum dan berkata, "Jadi memang kau, anak dalam ramalan itu. Pemilik mata biru yang akan mengubah masa depan." Setelah itu, Boruto menjelaskan perlahan apa yang terjadi di masa depan, tentang kehancuran dunia, dan tentang Shibai versi jahat yang mengendalikan segalanya. Tapi tiba-tiba, langit menjadi gelap. Awan hitam berputar di atas mereka, dan dari sana muncul sosok besar dengan aura yang sangat kuat, Shibai versi jahat. Sosok itu tertawa keras. Menarik sekali. Aku akhirnya bisa melihat diriku dari masa lalu. Kau ingin memperbaiki dunia? Kau terlalu naif. Shibai versi baik menatap dirinya yang jahat dengan tenang dan menjawab. Kalau begitu, mari kita buktikan siapa yang benar. Kita selesaikan ini di sini. Kedua Shibai itu lalu saling melayang, berhadapan di tengah langit yang kini penuh petir dan energi cakra. Di tempat lain, Madara menatap Kaguya dan bertanya, "Bisakah kita membantu mereka? Kita harus membawa Boruto, Momoshiki, dan Sasuke kembali." Kaguya menggeleng pelan. Tidak mungkin. Hanya Shibai yang bisa memindahkan mereka. Tapi Boruto mungkin bisa melakukannya jika gurunya mengizinkan. Ia menatap ke langit gelap itu dan berkata lirih, "Biarkan mereka bertarung. Semoga Shibai versi baik yang menang, agar dunia tidak kembali kacau." Sementara itu di desa Konoha, tepat di gerbang utama, terlihat Shukaku, Gaara, dan Mitsuki baru saja tiba setelah perjalanan panjang dari desa Sunagakure. Wajah mereka tampak lelah, namun ada rasa lega karena akhirnya sampai di Konoha dengan selamat. Dari arah lain, muncul sosok Hagoromo Otsutsuki yang asli. Ia sebelumnya sedang berpatroli di sekitar pintu gerbang untuk memastikan keamanan desa. Begitu melihat mereka, Hagoromo menghampiri dengan langkah tenang. "Kalian baru datang dari Suna, bukan? Apa yang terjadi di sana?" tanyanya. Gaara menatap Hagoromo dan menjawab dengan nada serius. "Kami datang untuk bertemu langsung dengan Naruto. Ada hal penting yang harus segera dibicarakan. Banyak orang kehilangan cakra mereka karena akar pohon cakra yang menyebar di bawah tanah." Mitsuki menambahkan, "Kami ingin mencari solusi, seperti yang kulakukan sebelumnya. Kalau ini terus dibiarkan, seluruh desa akan dalam bahaya." Shukaku yang kini berbentuk kecil, mirip seperti dulu saat ia disegel dalam teko, ikut bersuara sambil bergumam. Masalah ini tidak bisa ditunda. Energi alam di sekitar Konoha juga mulai berubah. Tak lama kemudian, Tobirama merasakan cakra mereka dari kejauhan. Karena sebelumnya ia telah menandai gerbang Konoha dengan segel Hiraishin, ia langsung berteleportasi ke tempat itu dalam sekejap. Begitu tiba, Tobirama terkejut melihat Gaara dan segera membawa mereka ke perkemahan tempat para shinobi berkumpul. Sesampainya di sana, Naruto yang sedang duduk di depan api unggun langsung berdiri. Wajahnya berubah lega sekaligus kaget. Ia berjalan cepat ke arah Gaara dan langsung memeluknya erat. "Gaara, aku tidak menyangka kau bisa selamat. Bagaimana caramu bisa sadar kembali?" Gaara tersenyum kecil dan berkata pelan. "Perjalanan panjang, Naruto. Aku akan menjelaskannya nanti." Beberapa saat kemudian, Naruto menerima panggilan komunikasi dari Madara. Suaranya terdengar berat dan tergesa. "Naruto, sampaikan pada Ida. Katakan padanya, Boruto harus segera kembali ke masa sekarang. Gunakan jutsu milik gurunya, Shibai." Naruto terdiam. Matanya melebar karena terkejut. Ia tidak sepenuhnya mengerti maksud Madara, tapi tidak punya waktu untuk bertanya lebih jauh. Ia segera menghubungi Eida, menyampaikan pesan itu apa adanya. Eida mendengarkan dengan wajah serius, lalu menjawab, "Baik. Aku akan coba hubungi Boruto sekarang juga." Namun saat pesan itu sampai, Boruto menolak untuk kembali. Ia terdengar gelisah ketika menjawab Eida. "Aku tidak bisa kembali sekarang. Momoshiki menemukan sesuatu yang aneh, dan ini mungkin penting." Eida heran. "Apa maksudmu, Boruto?" Momoshiki kemudian muncul di samping Boruto dan menjelaskan. "Ketika aku melarikan diri ke desa Megakure, aku diselamatkan oleh Amado.
Tapi setelah kupikir-pikir, ceritanya tidak masuk akal. Segalanya terasa janggal, bahkan aku menemukan namanya tertulis di gulungan lama milik guru ayahku dan Shibai. Boruto menatap Momoshiki sambil mengerutkan dahi. Jadi kau curiga? Amado yang menyelamatkanmu itu bukan orang biasa? Momoshiki mengangguk pelan. Lebih dari itu. Aku yakin dia bukan berasal dari masa lalu. Ternyata dugaan Momoshiki benar. Amado yang ada saat itu adalah Amado dari masa depan. Ia datang ke masa lalu dan bahkan menghabisi dirinya sendiri yang hidup di masa itu. Tidak ada yang tahu pasti apa tujuannya, tapi banyak yang percaya itu demi mengembalikan anaknya, dan dia rela melakukan apapun untuk itu. Amado tahu kalau di istana Otsutsuki sedang terjadi gejolak antara para dewa. Ia pun pergi ke tempat rahasia milik guru Shibai dan mengambil sesuatu di sana. Saat berhasil, ia tersenyum tipis sambil berkata, "Akhirnya, setelah sekian lama." Orang-orang bodoh itu bahkan tak tahu apa yang mereka sembunyikan dariku. Tak ada yang tahu apa yang diambil Amado, tapi semua yakin benda itu sangat penting. Sebagai penjelajah waktu, Amado tidak peduli apakah sejarah akan berubah. Ia yakin bisa mengendalikan alur waktu dengan caranya sendiri. Sementara itu, di istana Otsutsuki, ketegangan meningkat. Shibai versi jahat dari masa depan muncul dan menantang dirinya sendiri yang dari masa lalu. Situasi itu mengingatkan pada momen ketika Naruto dulu harus menghadapi sisi jahat dirinya di pulau kura-kura raksasa milik Kumogakure. Kembali ke Konoha, Eida menyampaikan kepada Naruto bahwa Boruto menolak kembali. Hal ini membuat Kawaki yang mendengarnya langsung marah. Ia berdiri dan berkata lantang. Boruto benar-benar keras kepala. Dia pikir dia siapa? Berani bertahan di sana sendirian? Kalau dia ingin menelusuri Amado di masa itu, apa gunanya? Amado yang di sana sudah berbeda, dia dari 200 tahun lalu. Ucapannya membuat suasana menjadi tegang. Obito yang duduk di dekat api unggun menatap Naruto dengan wajah penasaran. Naruto, siapa sebenarnya Amado itu? Kenapa dia bisa membuat putramu menunda kembali ke sini? Aku dengar dia bisa menjelajahi waktu. Apakah sekarang sudah ada jutsu seperti itu? Naruto menghela napas sebelum menjawab. Menurut Eida, Boruto dipindahkan oleh seseorang yang memiliki hubungan dengan Dewa Otsutsuki Shibai. Orang itu bisa dibilang, gurunya Shibai sendiri. Dia muncul melalui mata Jougan versi ke-8 Boruto. Koji yang duduk agak jauh tanpa terkejut mendengar itu. Ia bergumam pelan. Jadi benar, ini sesuai dengan penglihatan masa depan yang pernah kulihat. Tapi, apakah mungkin guru Shibai itu akhirnya membimbing Boruto untuk melawan muridnya sendiri? Kalau begitu, ramalan tentang kematian orang-orang penting itu bisa saja terjadi. Naruto kemudian berbicara lagi kepada Eida. Sampaikan pesan ini pada Sasuke. Aku ingin dia pergi membantu Boruto. Namun Eida menjawab cepat. Naruto, Boruto tidak mengizinkan siapapun lagi ke sana. Dan Sasuke sudah lebih dulu berada di sisinya. Naruto terkejut. Apa? Jadi Sasuke sudah berada di sana? Tidak adil kalau dia harus menghadapi semuanya sendirian tanpa aku. Eida mencoba menenangkan suaranya. Naruto, Boruto masih membutuhkanmu di sini. Cakra penduduk desa terus diserap oleh pohon cakra. Kau harus memastikan semua orang selamat. Naruto terdiam, lalu mengangguk pelan. Baiklah. Kalau begitu, aku hanya bisa berharap dia tidak bertindak gegabah di sana. Tolong jaga komunikasi dengannya. Obito berdiri dan menatap api unggun yang menyala redup. Kalau begitu, kita di sini juga tidak boleh diam. Kalau putramu berjuang di masa lalu, maka kita harus bergerak di masa sekarang. Naruto, jelaskan padaku, seperti apa akar pohon suci itu? Naruto kemudian menjelaskan secara detail tentang akar-akar pohon cakra yang menyebar di bawah tanah, menyerap energi kehidupan penduduk desa. Hagoromo ikut menimpali dengan pendapatnya, sementara Gaara menambahkan. Aku bisa sadar kembali berkat buah cakra yang dikeluarkan Mitsuki dari tubuhnya. Orochimaru yang mendengar itu tampak berpikir keras. Buah cakra itu pasti berasal dari sisa cakra Shibai. Aku pernah melihat bentuk serupa di tangan Shinjujura. Obito menatap Orochimaru dan berkata, kalau begitu, kita harus segera bertindak. Kita bisa menyerang secara diam-diam, tapi target kita harus tepat, Jura. Tobirama langsung menimpali. Bagaimana caramu melakukannya tanpa diketahui? Mereka bukan lawan biasa. Obito tersenyum kecil. Aku tahu caranya. Aku pernah melakukan hal serupa ketika membawa Gedomazo untuk mengambil cakra Kyuubi dari tubuh Kinkaku dan Ginkaku. Kita bisa muncul tiba-tiba tanpa mereka sadari. Setelah itu, Hokage keempat dan Hokage kedua berpencar ke dua arah berbeda untuk melacak posisi Ishiki dan Jura. Tobirama menempelkan jarinya ke tanah, lalu berkata pelan. Mereka masih di sana. Aku bisa merasakan cakra Jura, Kode, Ishiki, dan Hidari, duduk tenang, berbicara satu sama lain. Minato yang di sisi lain juga mengangguk. Ia merasakan hal yang sama. Sementara itu, Orochimaru mendekati Naruto dan berkata pelan. Aku sebenarnya sudah membuat kesepakatan dengan Jura. Tapi aku tidak tahu apakah ini saat yang tepat untuk melanggar itu. Obito menatapnya dengan tenang. Terserah kalian.
Aku hanya memberikan opsi. Kalau kita harus menunggu sampai fajar, aku akan ikut keputusan kalian. Naruto menatap semua orang satu persatu, lalu berkata, kita tunggu sampai pagi. Tapi tetap waspada. Waktu di dunia ini bisa berjalan berbeda dari yang kita kira. Api unggun di tengah perkemahan terus menyala perlahan, sementara semua orang tenggelam dalam pikiran masing-masing. Mereka tidak menyadari bahwa waktu di sekitar mereka sudah mulai melambat, tanda bahwa sesuatu sedang berubah di dunia dimensi lain. Dan di sisi lain, Madara dan Kaguya yang berada di dimensi Shibai mulai merasakan getaran cakra besar, tanda bahwa pertarungan dua Shibai sudah dimulai. Di dimensi Shibai, Madara tengah memandangi kejadian di kejauhan melalui mata Byakugan milik Shibai yang ia gunakan. Dari sana, ia bisa melihat Shibai versi jahat telah muncul di masa lalu dan kini melayang di hadapan mereka semua. Madara menyipitkan mata sambil tersenyum kecil, lalu bergumam pelan, sepertinya ini akan menjadi pertunjukan yang menarik untuk dilihat. Mungkin kita tak perlu repot-repot ikut campur, Kaguya. Namun Kaguya menatapnya tajam. Ia menyilangkan tangan dan menjawab dengan nada serius, jangan terlalu cepat merasa senang, Madara. Kau tahu sendiri, kemampuan Shibai di masa sekarang jauh lebih hebat dibanding dirinya di masa lalu. Dan jangan lupa, dia sekarang jahat. Sifat jahat membuat seseorang bisa melakukan hal-hal gila tanpa ragu. Dia bisa mengambil risiko besar hanya demi mencapai tujuannya. Kaguya berhenti sejenak, lalu menatap Madara dengan tatapan yang mengingatkan. Kau dan aku juga pernah menjadi orang seperti itu, bukan? Jadi kita tahu persis bagaimana cara pikir orang seperti Shibai versi sekarang. Madara hanya diam, seolah menyetujui kata-kata Kaguya. Di masa lalu, suasana benar-benar kacau. Urashiki yang baru berusia 9 tahun sudah menerima serangan keras dari Sasuke. Sasuke tak lagi memikirkan dampak terhadap sejarah. Jika Shibai versi baik sampai mati, maka waktu di masa depan bisa berubah total. Namun, kemungkinan masih ada jalan untuk memperbaikinya. Di sisi lain, Boruto bersama Momoshiki dan Sasuke memutuskan untuk meninggalkan tempat itu secara diam-diam. Mereka berencana menuju bumi, tepatnya ke desa Amegakure. Boruto menatap dua rekannya sambil berkata, kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Amado. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikannya. Momoshiki mengangguk dengan ekspresi serius, sementara Sasuke hanya berkata pendek, baik, aku akan ikut. Tapi kita harus berhati-hati. Dalam sekejap, ketiganya menghilang dari tempat itu. Sementara itu, Shibai versi baik menatap lawannya, dirinya sendiri versi jahat. Ia berbicara pelan tapi tegas, aku tidak menyangka bahwa 200 tahun ke depan, tubuhku akan berubah menjadi seperti dirimu. Bahkan pikiranku pun ikut berubah. Ini jelas bukan bagian dari ramalan yang seharusnya. Shibai versi jahat menatap balik dengan tatapan bingung. Apa maksudmu? Tanyanya datar. Shibai versi baik menghela napas panjang, lalu menjawab, seharusnya aku tidak menjadi sosok jahat di masa depan. Tapi semua ini terjadi karena waktu telah dirusak. Kau tahu siapa penyebabnya? Ayah Momoshiki. Dialah yang dulu mencoba merebut mata Jogan Boruto, menyamar sebagai diriku, dan akhirnya mengubah jalan hidupku menjadi gelap. Shibai jahat terdiam sesaat, tapi senyumnya samar muncul. Di antara mereka, ketegangan pun semakin meningkat. Sementara itu, di desa Amegakure, langit kembali diguyur hujan deras. Dari balik kabut, tampak seorang pria tua berjalan keluar dari gua. Dia adalah Amado. Ia menatap tiga sosok yang baru tiba, Boruto, Momoshiki, dan Sasuke. Boruto melangkah maju, menatapnya tajam. Kami datang dari masa depan, katanya dengan nada datar namun tegas. Kami tahu apa yang kau lakukan, Amado. Kami tahu kau juga murid dari guru Shibai. Amado mengangkat alis, pura-pura terkejut. Bagaimana kalian bisa tahu itu? Tanyanya tenang, padahal pikirannya sudah tahu betul bahwa mereka memang datang dari masa depan. Boruto lalu menjawab sambil sedikit menunduk, kami melihat semuanya. Saat pertama kali kami dikirim oleh Shibai versi jahat ke masa lalu, kami menyaksikan tindakanmu dengan mata kepala sendiri. Momoshiki menatap Amado curiga, lalu berkata dengan nada sedikit tinggi, aku tidak percaya kalau ada ramalan tentang aku datang ke masa lalu. Tunjukkan padaku bulungan ramalan itu. Aku ingin membacanya langsung darimu. Amado hanya terdiam. Ia tahu bahwa gulungan itu tidak berisi ramalan tentang Momoshiki, itu semua hanya kebohongan yang ia buat. Ia berusaha tenang, tapi diamnya justru membuat Sasuke kehilangan kesabaran. Sasuke perlahan menarik pedangnya dari sarungnya, menatap lurus ke arah Amado. Kau terlalu tenang untuk seseorang yang disudutkan, ujarnya dengan nada dingin. Namun sebelum pedang itu dihunus, Momoshiki menahan tangan Sasuke. Tenang dulu, katanya pelan. Kita masih butuh informasi darinya. Aku tahu dia berbohong, tapi membunuhnya sekarang hanya akan membuat kita kehilangan jejak yang lebih besar. Sasuke menatap Momoshiki tajam. Kau yakin dia tidak sedang mempermainkan kita? Tanyanya sinis. Momoshiki menatap lurus ke arah Amado. Justru aku yakin dia sedang mempermainkan kita, katanya pelan. Tapi aku ingin tahu sampai sejauh mana dia akan melakukannya. Tiba-tiba Amado mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah benda kecil bercahaya. Cahaya itu begitu kuat hingga menyilaukan mata mereka bertiga. Dalam hitungan detik, Amado menghilang. Boruto berteriak, sial.
Dia kabur lagi. Aku bahkan tak bisa merasakan cakranya sedikit pun. Momoshiki memandangi sekeliling, mencoba mendeteksi keberadaan Amado, tapi sia-sia. Mereka tidak tahu bahwa Amado sudah kembali ke masa depan, tepat di desa Konoha. Di sana, ia berdiri sambil tersenyum kecil dan berkata pada dirinya sendiri, akhirnya aku berhasil kembali, benda ini akan jadi kuncinya. Aku harus mulai prosesnya sebelum ada yang menyadarinya. Sementara itu, di dunia shinobi, Tobirama dan Minato masih menunggu pergerakan Obito dan tim lainnya. Tapi mereka tak kunjung bergerak. Tobirama mulai gelisah, lalu memutuskan untuk bertindak sendiri. Ia berteleportasi ke dekat Ishiki dan kawan-kawan, berdiri di balik batang pohon besar, lalu berbisik, ternyata mereka hanya beristirahat. Tidak menyadari kalau aku ada di sini. Namun tiba-tiba, suara Naruto terdengar melalui jutsu komunikasi. Tobirama, hentikan. Batalkan penyerangan. Kembali sekarang, katanya cepat. Tobirama menurut, langsung mengaktifkan Hirashin dan menghilang dari tempat itu. Di kejauhan, Ishiki sempat menoleh, merasa ada sesuatu yang bergerak, tapi ia mengabaikannya. Malam terasa begitu panjang. Naruto, Himawari, Sarada, Orochimaru, Mitsuki, dan Gaara akhirnya tertidur lelap. Hanya Koji dan beberapa shinobi Edo Tensei yang tetap terjaga. Itachi yang duduk di dekat api unggun mulai merasa ada yang tidak beres. Ia menatap langit malam yang sama sekali tak berubah. Beberapa jam kemudian, Naruto perlahan membuka mata. Ia duduk sambil mengusap wajahnya. Aneh, gumamnya. Aku merasa sudah tidur 8 jam, tapi, kenapa masih malam? Ia menatap sekeliling dengan tatapan bingung. Ada apa ini? Kenapa waktu tidak bergerak sama sekali? Dan malam itu, sesuatu yang besar tampaknya sedang terjadi, sesuatu yang belum disadari oleh siapapun di antara mereka.